Halo teman-teman, selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sering dianggap positif, tapi sebenarnya bisa memiliki dampak negatif jika tidak dikelola dengan bijak. Yap, kita akan membahas mengapa hemat bisa menjadi keburukan. Jadi, tetap di sini ya. 1. Mengesampingkan kesejahteraan pribadi. Pertama-tama, saat kita terlalu fokus pada hemat, kita mungkin cenderung mengesampingkan kesejahteraan pribadi kita. Misalnya, menunda untuk membeli barang atau layanan yang sebenarnya dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Hemat bisa membuat kita kehilangan peluang untuk menikmati momen dan pengalaman berharga. Terlalu memusatkan perhatian pada penghematan juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan pribadi. Seringkali, kita bisa menemukan kebahagiaan dan keseimbangan hidup melalui pengalaman atau barang tertentu. Dengan terlalu ketat mengontrol pengeluaran, kita mungkin melewatkan kesempatan untuk menciptakan kenangan indah atau meningkatkan kenyamanan sehari-hari. Penting untuk menyadari bahwa kesejahteraan tidak hanya sebatas keuangan, tetapi juga melibatkan aspek kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, selain berfokus pada penghematan, kita perlu memberi ruang bagi investasi pada hal-hal yang memberikan kebahagiaan dan meningkatkan kesejahteraan emosional serta fisik. Jadi, meskipun hemat adalah hal yang baik, penting juga untuk menemukan keseimbangan antara penghematan dan investasi pada kebahagiaan pribadi, agar kehidupan kita lebih bermakna dan memuaskan. 2. Meminimalkan investasi pada diri sendiri. Selanjutnya, terlalu berfokus pada hemat dapat berarti kurangnya investasi pada diri sendiri. Pengembangan pribadi dan pendidikan mungkin terbengkalai karena keinginan untuk selalu memotong pengeluaran. Padahal, investasi pada diri sendiri adalah kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang. Investasi pada diri sendiri adalah seperti menanam bibit kecil untuk panen yang melimpah di masa depan. Bayangkan diri Anda sebagai ladang yang perlu dijaga dan diberi nutrisi agar dapat tumbuh subur. Terlalu fokus pada hemat bisa membuat kita lupa bahwa merawat diri sendiri adalah investasi terpenting. Setiap langkah kecil yang diambil untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan merupakan modal berharga. Misalnya, mengambil kursus online atau membaca buku untuk mengembangkan diri dapat membuka pintu kesempatan yang lebih luas di masa depan. Hal ini seperti menambah pupuk ke tanah, membuat diri kita lebih siap menghadapi tantangan. Ingatlah bahwa diri Anda adalah aset berharga yang perlu dikelola dengan bijak. Jangan ragu untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk pengembangan pribadi. Investasi ini bukan hanya untuk kepentingan finansial, tetapi juga untuk mencapai keseimbangan hidup yang lebih baik dan mencapai potensi penuh Anda. Jadi, jangan takut untuk memberikan diri Anda, suntikan, investasi yang dapat membawa Anda menuju kesuksesan jangka panjang. 3. Dampak negatif pada kesehatan. Hemat yang berlebihan juga dapat berdampak negatif pada kesehatan kita. Misalnya, memilih makanan yang murah tetapi kurang sehat hanya untuk menghemat uang. Ini bisa mengakibatkan masalah kesehatan jangka panjang dan biaya perawatan yang lebih tinggi di masa depan. Hemat yang berlebihan dalam hal pemilihan makanan dapat membawa dampak buruk pada kesehatan kita. Terkadang, kita memilih makanan yang murah namun kurang sehat untuk mengirit uang. Hal ini bisa mengakibatkan masalah kesehatan jangka panjang, seperti kekurangan gizi atau obesitas. Meskipun terlihat menghemat di awal, tapi seiring waktu, risiko penyakit dan biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi di masa depan bisa meningkat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara hemat dan kesehatan agar kita tidak mengorbankan kesejahteraan jangka panjang demi keuntungan jangka pendek. Selain itu, kebiasaan hemat yang ekstrim juga dapat memengaruhi aspek mental dan emosional kesehatan kita. Misalnya, jika terlalu fokus pada penghematan hingga mengabaikan kebutuhan psikologis dan rekreasi, ini dapat menimbulkan stres, kelelahan, atau bahkan merugikan hubungan sosial. Mengabaikan kesehatan mental dapat berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, sementara hemat itu baik, penting untuk memahami batasnya dan memberikan perhatian yang cukup pada aspek kesehatan secara menyeluruh. Dalam menjalani gaya hidup hemat, kita juga perlu mempertimbangkan kesehatan fisik dengan memastikan bahwa kita tetap aktif secara fisik. Memotong anggaran untuk kebugaran atau olahraga dapat menyebabkan penurunan tingkat kebugaran dan potensi masalah kesehatan lainnya. Jadi, kesimpulannya,
Hemat yang berlebihan tidak hanya dapat merugikan kesehatan fisik kita tetapi juga memengaruhi kesehatan mental dan emosional. Penting untuk mencari keseimbangan yang tepat dalam upaya penghematan agar tetap sehat dan bahagia dalam jangka panjang. Jadi, meskipun hemat adalah kebiasaan yang baik, kita perlu menjaga keseimbangan. Terlalu fokus pada hemat bisa membawa dampak buruk pada kesejahteraan pribadi, investasi pada diri sendiri, dan kesehatan. Penting untuk memiliki pemahaman yang seimbang tentang bagaimana mengelola keuangan secara bijak. Hemat adalah kebiasaan yang baik untuk mengelola keuangan, namun, terlalu berfokus pada hemat bisa mengabaikan aspek penting dalam kehidupan kita. Sementara mengatur pengeluaran dengan bijak adalah langkah cerdas. Penting juga untuk mengalokasikan sebagian dana untuk investasi pada diri sendiri. Ini bisa melibatkan pendidikan, kesehatan, atau pengembangan pribadi. Jangan lupakan kesejahteraan pribadi dalam upaya untuk berhemat. Terkadang, menghabiskan uang untuk pengalaman positif atau aktivitas yang meningkatkan kesejahteraan emosional kita juga merupakan investasi yang berharga. Misalnya, berlibur atau melakukan hobi yang disukai dapat memberikan manfaat jangka panjang terhadap keseimbangan hidup. Selain itu, fokus pada kesehatan fisik dan mental juga perlu diperhitungkan. Beberapa pengeluaran untuk makanan sehat, kebugaran, atau perawatan diri dapat memberikan keuntungan jangka panjang terhadap kualitas hidup. Jadi, sambil tetap menjaga keseimbangan pengeluaran, penting untuk tidak mengorbankan aspek-aspek ini yang pada akhirnya dapat berdampak pada kesejahteraan holistik kita. Terima kasih telah menonton video kita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin juga tertarik dengan topik ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.